Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan menguraikan materi yang akan saya sampaikan, terlebih dulu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, materi hari ini kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang faidah-faidah daripada puasa. Kemarin disebutkan ada beberapa faidah daripada puasa. Yang pertama yaitu raf'un darajat, ya, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu as-siyamu junnah, bahwasanya diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di situ berdasarkan hadis kullu amal ibni adama lahu illa siyam ila akhirih, ya. Kemarin sudah saya bacakan hadis tersebut. Sekarang perlafat daripada tersebut diterangkan, qauluhu as-siyamu junnah, bahwasanya puasa itu adalah tameng. Maknanya dalam hadis tersebut disebutkan as-siyamu junnah, bahwasanya puasa itu tameng adalah as-saumu wiqayatun min adzabillah, bahwasanya puasa itu termasuk menjaga kita, ya, menjaga kita dari azab Allah. Puasa itu menjaga kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Maknanya, maksudnya adalah puasa itu menjaga kita dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita akan dijauhkan, kita akan terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian warrafasu, di hadis tersebut episode sebelumnya disebutkan warrafasu. Apa itu arrafas? Fahisul kalam, yaitu kata-kata yang jelek. Hendaknya orang yang berpuasa meninggalkan hal tersebut, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak ada gunanya, ya, terlebih kata-kata yang jelek. Hendaknya ketika kita berpuasa meninggalkan hal tersebut. Wasakhabu ay al-khisom, meninggalkan pertikaian, pertengkaran, itu dijauhi ketika berpuasa ataupun walaupun enggak berpuasa, ya tetap harus dijauhi al-khisom tersebut, ya. Pertengkaran tersebut harus, pertikaian tersebut harus dijauhi, terlebih ketika kita berpuasa. Itu harus betul-betul dijauhi agar betul-betul puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perkataan yang jelek, kemudian pertikaian, permusuhan, pertengkaran tetap lanjut di bulan Ramadan, maka ya puasa kita ya tinggal haus dan lapar saja, gitu. Oleh karena itu hendaklah hal tersebut dijauhi. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan qauluhu falyaqul inni shaimun,
hendaklah orang yang berpuasa ketika itu dimaki oleh orang lain, dicerca oleh orang lain, ya, dipisui istilahnya kalau bahasa Jawa. Ini bagaimana? Falyakul inni soimun. Hendaklah dia mengucapkan inni soimun. Saya orang yang berpuasa. Jadi pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, ketika Anda berpuasa, ya, ada orang yang memaki-maki Anda. Ada orang yang ngelok-ngelok nih panjenengan. Ada orang yang misui panjenengan. Maka jangan dibalas dengan pisuan, hendaklah panjenengan mengucapkan inni shaimun, kula poso. Ngoten nggih, kula poso. Itu. Apa tujuannya semacam itu? Maknahu annahu yudzakiru nafsahu bisyaum. Maknanya ketika dia mengatakan ini shaimun, saya ini orang berpuasa, tujuannya adalah mengingatkan dirinya itu bahwa dirinya sedang puasa. Jadi dia betul ngomong nih saya ini puasa kepada orang yang memaki. Ini tujuannya apa? Tujuannya mengingat kembali dirinya bahwa dirinya dalam kondisi puasa. Lah kalau kondisi puasa bagaimana? Ya ojo dilayani. Ya, ojo diterus-terus nih wis itu ojo dilayani gitu. Kemudian liyakshifa anil musyabaha wal muqabalah, sehingga tujuannya bagaimana ketika kita dicaci maki oleh orang lain kemudian kita mengucapkan ini shaimun, agar kita ingat status diri kita ini sedang puasa, sehingga agar kita tidak menyerupai orang tersebut gitu loh. Biar kita enggak sama dengan si pencaci itu tadi. Kalau kita melayaninya, kita mencacinya, berarti posisi kita sama dengan mereka gitu loh. Sehingga ketika kita dicaci sudah, ini shaimun kula poso. Kula poso, nyuwun sewu kula poso. Sehingga kita enggak sama ya. Kita enggak meladeninya, kita enggak serupa dengan dia. Nah, kalau serupa dengan dia ya sudah. Berarti puasa kita ya hanya tinggal lapar dan haus saja gitu. Kemudian dalam hadis tersebut juga disebutkan kemarin wa amma qauluhu la khulufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah mir rihil misik. Bahwasanya bau bacinnya mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum indallah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Fafil kalam hatfun takdiruhu wala sawabu khulufi famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Jadi pada hadis tersebut itu ada lafaz yang dibuang. Jadi la khulufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misik, itu ada lafaz yang dibuang. Takdirnya kira-kiranya apa? Mengira-kirakan lafaz apa? Wala sawabu khulufi famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Itu yang dikira-kirakan. Artinya bagaimana? Bahwasanya pahala dari baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi indallah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Itu jadi maksudnya pahalanya itu ya, pahalanya gitu. Kemudian wa ammal farhatani fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Kemudian dua kegembiraan. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Punya dua kesenangan. Yang salah satunya adalah li taufiqihi li ikmalil ibadah. Karena Allah ngasih pertolongan kepada orang tersebut untuk menyempurnakan ibadah. Ini farha kegembiraan yang salah satunya ini. Jadi Allah ngasih taufik, Allah ngasih pertolongan untuk menyempurnakan ibadah. Ya, ini satu kegembiraan, maksudnya kegembiraan itu. Ya. Kemudian wal ukhra yang selanjutnya, jadi yang pertama tadi kegembiraan yang pertama karena Allah ngasih pertolongan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kegembiraan yang selanjutnya
Falijaza illa idza ajza'ahu, yaitu idza ajzahu, yaitu balasan Allah. Ya, balasan Allah ketika Allah membalasnya itu. Ini adalah kegembiraan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Wa qaluhu, dalam hadis tersebut disebutkan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya karena aku. Ini hadis tersebut kemarin semacam itu. Maknanya bagaimana? Maknanya annahu lamma asara ta'atara. Lamma asara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwa wa ghalabatil hawa asabahu Allahu bi an tawalla jazahu bi nafsihi. Wa man asarallah asarahullah. Artinya ketika dia memilih taat pada Tuhannya, ya, memilih taat pada Tuhannya daripada taat pada dirinya, artinya dia lebih memilih Allah daripada dirinya. Memilih Allah bagaimana? Ya taat, ya dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya. Kan ini lebih memilih pada Allah daripada memilih dirinya. Ya. Padahal di situ ya syahwat ada, ya, hawa juga ada, ya. Keinginan-keinginan untuk makan juga ada. Dia tinggalkan semua demi apa? Demi melaksanakan perintah Allah. Sehingga bagaimana? Asabahullahu bi antawalla jazau bi nafsi. Maka Allah ngasih balasan, ya, karena dia lebih mengedepankan Allah, karena dia lebih memilih Allah daripada dirinya, maka bagaimana? Allah langsung ngasih pahala kepada orang tersebut. Allah secara langsung ngasih pahala pada orang tersebut. Begitu. Itu. Karena ini keistimewaannya itu. Langsung Allah ngasih pahala kepada orang tersebut. Jadi asabahullah bi antawalla jazau bi nafsihi, maka Allah langsung yang ngasih pahala kepada orang tersebut. Kenapa? Karena sang hamba ini sudah mengutamakan Allah daripada dirinya. Gitu. Mengutamakan Allah daripada dirinya. Wa man asarallah asarahullah. Barang siapa yang lebih mengedepankan Allah, ya, lebih mengutamakan Allah, ya, maka Allah juga akan memilih, juga Allah mengedepankan orang tersebut, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fa innahu yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi, maka sesungguhnya Allah itu menempatkan hambanya pada dirinya, ya. Allah itu menempatkan hambanya sebagaimana hamba tersebut menempatkan Allah pada dirinya. Gitu loh. Sebagaimana Allah menempatkan, ya, hambanya pada dirinya, ya. Artinya Allah itu ngasih porsi istimewa kepada hambanya sebagaimana hamba tersebut, ya, ngasih porsi istimewa pada dirinya. Gitu loh. Artinya dibalas oleh Allah langsung, ya, dibalas oleh Allah langsung. Gitu. Sehingga walihada man hamma bi maksiatin summa taraka khaufan minallah, sehingga oleh karena itu barang siapa yang punya tujuan kemaksiatan kemudian dia tinggalkan kemaksiatan tersebut karena takut kepada Allah, maka fa innallaha yaqulu lil hafadah uktubuha lahu hasanah. Maka Allah itu berfirman kepada malaikat hafadah, uktubuha lahu hasanah, catat baginya kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya ai min ajli. Maka sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Begitu. Jadi pemirsa merhati, kenapa orang yang berpuasa kok balasannya, porsinya kok semacam itu indallah? Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu lebih mengutamakan Allah daripada dirinya, lebih memilihkan Allah daripada dirinya. Sehingga bagaimana? Allah akan menempatkan, ngasih posisi kepada seorang hamba pada dirinya Allah sebagaimana hamba tersebut memposisikan Allah pada dirinya, gitu loh.
Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah itu bagaimana, ya. Posisi kita sebagai seorang hamba Allah itu bagaimana terhadap kita, itu bagaimana. Kita kalau ingin tahu ya silakan tanya pada diri kita masing-masing. Begitu. Artinya bagaimana? Bagaimana sikap kita pada Allah? Kalau kita sangat mengutamakan Allah, lebih memilih kepada Allah daripada yang lain, maka Allah pun juga begitu. Gitu. Ininya begitu. Jadi kalau itu sekali lagi, kalau bagaimana posisi kita di sisi Allah, di hadapan Allah, indallah, bagaimana? Tanya kepada diri kita masing-masing. Oke. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita ini setelah pesan-pesan berikut ini.